Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ya abdillah ya fa'ala wa khairubillah maqata yang saya hormati guru kepala sekolah SD 3 Kampunan, yang saya hormati rekan-rekan dewan guru, staf penjaga SD Negeri 3 Kampunan. Marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, Islam, nikmat sehat sempat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yaitu seminar destinasi budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya hanya belajar bersama, saya bukan termasuk menggurui panjenengan semua. Di sini saya akan menyeminarkan destinasi budaya positif modul 1.4 berikut. Ya, sebelum kita memulai, mari kita simak terlebih dahulu. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila satu, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Monggo setuju atau tidak ya? Nanti panjenengan semua berkata dalam hati kayaknya singkat. Yang nomor satu, bagaimana? Setuju atau tidak memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi? Setuju. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Oke, jawabannya kita lanjut. Kita harus belajar terlebih dahulu yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Jadi kita harus menerapkan sebuah budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah, yang mana tujuannya adalah untuk mencapai visi daripada suatu pendidikan tersebut. Kemudian ada konsep-konsep inti untuk menciptakannya budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku siswa, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kotor guru. Nanti insya Allah hari ini kita bahas semuanya. Untuk percobaan yang pertama, panjenengan semua silakan menggenggam bahwa di tangan ini ada sesuatu yang panjenengan anggap bahwa kena barang berharga ini di tangan saya. Kemudian dari sini ada rekan Anda mencoba untuk membuka dengan berbagai macam cara. Pertanyaannya di sini, apakah kita akan membuka tangan atau akan tetap menggenggam? Nah, di sini ya, ini percobaan yang perlu kita coba terus untuk mencari tahu apa sih yang teman kita buka itu. Teman Anda boleh membujuk, biasanya membujuk, menghardik, intimidasi, marah, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda agar bersedia membuka tangan, pancingan seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Budaya positif misalnya anak baris di depan kelas itu tanpa adanya ancaman, seperti kelas 2 butuh masuk, tapi sebelum masuk baris dulu. Nah, ini apa sih yang mendasari anak-anak itu baris? Biasanya kita lupa menanyakan hal itu. Nah, kita harus tanya, kenapa kok sampai baris? Nah, itu yang mau komen dapur.
kita tanyakan hal itu. Ternyata dia timbul yang namanya budaya positif. Filosofi terkait pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini filosofinya. Maka dari sini peran guru hanyalah menuntun kodrat anak menjadi sesuai apa yang kita harapkan. Kalau diibaratkan di sini bahwa petani, kita guru ini seperti petani. Nah, petani menanam padi harus dipupuk, dirawat dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil yang bagus dan memuaskan. Ini baru kita dengan murid. Terkait pemikiran KHD ada yang namanya trilogi pendidikan: menuntun kodrat anak, budi pekerti, anak bukan tabula rasa, kodrat anak, pendidikan menghamba pada anak, pendidikan pusat pada anak, dan lain-lain. Trilogi pendidikan ini terkait dengan pendidikan, yaitu yang pertama ingarso sumtulodo. Jadi seorang guru atau pendidik harus memberikan contoh di depan, suri toladan. Yang kedua, ing madya makarsa, bahwa kepada anggotanya itu terus memperjuangkan tujuan bersama. Ketika memimpin berada di tengah, maka harus memberikan motivasi. Kemudian yang ketiga adalah tudwuri handayani, artinya bila berada di, ketika memimpin berada di tengah, maka harus memberikan motivasi. Kemudian yang ketiga adalah tudwuri handayani, artinya bila berada di belakang harus selalu memberikan dorongan. Ada budaya positif. Budaya positif ini merupakan perubahan daripada paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasarnya apa, kemudian 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini budaya positif ini mengandung unsur-unsur 1 sampai 7. Perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser ada beberapa hal, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, namun teori kontrol tentang dunianya, realitas atau kebutuhannya berbeda. Setiap orang memiliki penggambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan kolaborasi menciptakan pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Yang kedua ada disiplin positif. Makna disiplin di sini kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Menurut KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, Bapak KHD menggambarkan bahwa di mana ada kemerdekaan,
disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bentuk disiplin apa saja sih bentuknya? Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama sekolah di sekolah-sekolah kita. Satu, ada motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia apa saja sih? Menurut dia dosen dalam bukunya menyatakan ada 3. Satu, untuk menghindari hukuman. Ini biasanya anak-anak itu patuh pada kita itu karena takut adanya hukuman. Wih, baris, kalau baris itu tak hukum. Ini motivasi anak. Tapi ini ada pamfletnya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kita nanti pertanyaannya terjawabnya di sini. Untuk mendapatkan imbalan, wah yang jawab soal benar, oleh apa imbalan? Berupa permen. Nah, permen ini merupakan salah satu imbalan penghargaan. Itu bisa dijadikan motivasi anak. Pun orang tidak ada permennya, anak tidak mau menjawab. Biasanya seperti itu. Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Nomor 1 dan 2 ini merupakan salah satu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut motivasi intrinsik. Nah, yang ketiga ini yang sangat penting, yang perlu kita bangun, bahwa ternyata memberikan penghargaan, memberikan hadiah itu tidak meningkatkan prestasi pada anak. Kalau tadi mengatakan setuju, sebenarnya jangan setuju ya. Kita jangan memberikan hadiah kepada anak. Kalau bisa motivasi saja, bagus, hanya berupa jempol dengan tujuan untuk membangkitkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak, sehingga anak mau menjawab pertanyaan dari guru meskipun tanpa adanya hadiah. Kebutuhan dasar manusia. Ada sebuah kasus atau sebuah gambaran. Bu Tuti pada kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas, yaitu Doni. Berapa anak kelas 2 mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Tuti, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apakah alasan Doni melawan tersebut? Menurut panjenengan, ini anak siswa Doni pripun Bapak Ibu? Tidak pakai. Diapakan kalau ada siswa seperti Doni senangnya sukanya meminta paksa makan siang nih. Nah, ini jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tuti, apa yang akan Anda lakukan? Nah, Bu Tuti oh, memanggil, dipanggil dan dinasihati. Ya. Kita lihat dari kebutuhan manusia itu ada yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup dari kasus Doni tersebut. Nah, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Tuti tadi, Pak Effendi memanggil Doni, ditanya, nah jawabannya apa? Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa makanan. Jadi si Doni itu harus dipanggil, kemudian ditanya jawabannya apa. Itu yang penting dari pernyataan soal tadi atau dari kasus Doninya ternyata jawab. Jika Doni menjawab karena lapar tidak membawa bukan, maka inilah yang namanya kebutuhan manusia dalam arti bertahan hidup. Jadi nyong jaluk makanannya tapi karena saya lapar. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang masih pada kasus Doni. Jika tadi Doni menjawab karena mengambil bekal temannya dia merasa senang, nah cukup tapi senang, ledek ya.
merasa senang, jadi memperhatikan dia, teman-temannya memperhatikan Doni, semua fokus pada Doni. Nah, maka ini termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan penguasaan. Dalam kasus tersebut, apabila jawaban Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, maka dia merasa bahwa Doni ini orang yang paling hebat, orang yang paling berkuasa. Orang dikabeh karo nyong. Nah, seperti ini. Kebutuhan kebebasan. Apabila tadi Doni menjawab dia merasa bosan sehingga harus mengambil bekal punya teman, terus senang dereke, nah mengusili oleh karena dia mencoba makanan-makanannya beraneka ragam cukup di satu nama. Maka di sini Doni termasuk membutuhkan kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kesenangan. Dalam kasus tersebut, bila Doni tadi ketika dibawa dan ditanyakan menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal, maka Doni hanya mencari kesenangan. Motivasinya Doni hanya mencari kesenangan, senang-senang toh. Maka dari kasus tersebut kita sebagai guru harus paham tentang posisi kontrol guru, yang mana pada posisi kontrol tersebut ada 1 sampai 5. Yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Biasanya kalau guru yang menggunakan posisi penghukum itu nanti akan diingat anak-anak didik kita sampai lulus, sampai tua biasanya. Oh, saya dulu pernah dihukum gara-gara telat, saya dijewer. Nah, ini posisi kontrol guru. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kenapa kamu terlambat, Doni? Pak Guru kan sudah mengingatkan kamu berulang kali. Nanti Pak Guru yang ditegur sama kepala sekolah, nanti seperti lebih lembut. Kemudian yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan omong-omongan. Kok mencoba belakang ya? Maka tangan dikasih gimana seperti teman yang ngobrol bareng. Kemudian yang keempat adalah sebagai monitor, pemantau. Pada posisi ini guru mengawasi, tetap bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kalau ada umpamanya siswa telat, ditanyakan ini jam berapa. Kalau yang nanya seperti itu biasanya ini menggunakan posisi kontrol guru, selalu mengedepankan peraturan. Yang kelima, posisi manajer. Dari 1 sampai 5, posisi yang paling tinggi adalah ini, karena posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer ini guru harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi, ya. Jadi tidak mula-mula jadi manajer tapi ada aturannya. Nah ini, bila tadi guru berada di posisi penghukum, maka dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik tak jewer. Nah, sini. Maka posisi guru ini sebagai penghukum.
ini posisi paling rendah, posisi paling rendah. Kemudian naik level lagi sebagai membuat orang merasa bahwa kamu adalah mengecewakan. Nah, kamu telah mengecewakan bapak atau ibu. Nanti Pak Guru ditegur ibu kepala sekolah bagaimana? Nah, itu biasanya bahasanya bagus seperti itu. Tapi masih kurang. Kemudian naik lagi posisi seperti teman. Nah, seperti ini. Ya sudah, nanti bapakku beritahu dan lain sebagainya. Kemudian posisi pemantau apa? Pertanyaan apa? Nah, ini apa yang lebih kamu lakukan, apa yang terjadi, biasanya takon-takonan. Karena posisinya sebagai pemantau atau pengontrol. Kemudian yang terakhir ini posisi yang paling tinggi yaitu manajer. Ini posisi yang paling tinggi apabila seorang guru mendapati masalah atau permasalahan yang ada di sekolah. Dari situ maka akan dilanjutkan sampai pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan yang telah dilakukan oleh anak dengan guru biasanya di kelas, yang nantinya akan dibuat peraturan di sekolah, biasanya seperti itu. Setiap tindakan dilanjutkan sampai pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan yang telah dilakukan oleh anak dengan guru biasanya di kelas, yang nantinya akan dibuat peraturan di sekolah, biasanya seperti itu. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di kelas dapat mendorong terciptanya sebuah budaya positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, yang mana kebiasaan akan membentuk sebuah budaya positif. Segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu posisi kontrol guru sebagai manajer. Jika posisi guru sebagai manajer yang akan mengatasi permasalahan yang ada di murid, maka guru akan menggunakan peraturan ini. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Nanti ditanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu saja. Kemudian lanjut lagi, validasi tindakannya apa, apakah ada cara yang lebih efektif. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa lakukan seperti itu. Kalau ada yang berkelahi, umpamanya bertanya, apakah yang kamu lakukan itu benar? Saling bertanya jawab, kemudian menemukan sebuah keyakinan, menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau kita melihat segitiga restitusi ini, bahwasanya guru itu sudah tidak boleh melakukan yang namanya pemberian hukuman. Nah, guru seolah-olah menghukum kepada siswa karena kita mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana bahwa kita sebagai guru adalah menuntun murid untuk menemukan kodratnya. Kodrat apa? Kodrat anak itu ada dua. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu anak lahir di mana, nah, dia akan tumbuh, kemudian berkembang, kemudian menyesuaikan dengan kepribadiannya. Gue senengnya bener ora. Nah, nanti kita tuntun saja. Tidak boleh memaksakan kamu harus seperti ini. Nah, kamu harus seperti yang saya inginkan. Tidak ya. Karena kita tadi ibaratkan seorang petani yang menanam padi jeblok. Nah, itu. Kalau kodrat zaman menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman ini belum ada teknologi. Zaman sekarang sudah ada teknologi. Kita memanfaatkan teknologi itu untuk mendidik
anak didik kita supaya mampu menguasai teknologi dan berkembang dengan baik. Nah, ini segitiga restitusinya, bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen, restitusi membantu murid menjadi lebih baik dalam hidupnya, memilih tujuan disiplin positif dan memuliakan dirinya untuk berbuat lebih baik setelah melakukan kesalahan dalam dirinya karena melakukan pelanggaran yang sudah disepakati dalam kesepakatan kelas atau sebuah keyakinan kelas. Maka jika ini sudah diterapkan di kelas, maka anak-anak akan tahu kesepakatannya apa ya? Ya, kesepakatannya seperti ini, maka kalau seperti itu ada konsekuensinya, sehingga kalau peraturan akan melahirkan hukuman, kalau kesepakatan akan melahirkan sebuah konsekuensi. Dan terima kasih, barangkali ada yang ditanyakan. Itu ya. Jadi seperti inilah menerapkan budaya positif, bahwa ternyata itu kita sebagai pendidik itu tidak boleh marah, menghukum, apalagi kepada siswa. Bahkan jewer pun sudah tidak boleh, karena jewer itu akan menanamkan mindset anak, wah gurunya galak, nanti sampai keluar sekolah pun dia sudah dewasa masih teringat guru itu galak. Tapi kalau kita menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anak didik, nanti ketika anak ini lulus, yang tertanam dalam mindset mereka adalah guru matematika. Seperti kemarin saya bertanya, "No, kamu sepertinya bukan SD sini ya?" "Iya Pak." "Terus kamu kok betah di sini?" "Sini asik Pak." "Di sini asik, orang-orangnya enak." "Terus gurumu asik enggak?" "Ya." Ketika saya tanya seperti itu, "Guru-gurumu selalu bercanda enggak sama kamu?" Dijawab, enggak asik. Nah, itu saya survei langsung kemarin seperti itu. Jadi dengan anak didik kita harus melakukan yang namanya pendekatan persuasif dalam rangka untuk mencapai segitiga restitusi, supaya apa yang tertanam dalam diri anak itu mereka hanya memiliki kesan yang baik. Kesan baik inilah yang akan tercipta nanti manakala mereka sudah lolos, seperti itu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, nanti akan saya tutup untuk materi pada siang hari ini. Sekian. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.